Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman. Salam ternak, salam ngarit, salam paseduluran. Oke, teman-teman dulur-dulur semuanya. Pagi ini saya habis ngasih sarapan, habis ngasih pakan ke kambing-kambing saya. Dan kali ini pagi ini saya menemukan indukan kambing ini yang beda seperti biasanya. Ini ada sedikit ya bisa dikatakan masalah ya teman-teman ya. Tapi sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya dan menonton video saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel saya nanti lebih bisa berkembang dan mungkin bisa lebih bermanfaat lagi, membuat sedikit edukasi kepada teman-teman ataupun dulur-dulur semuanya ya. Kita lanjut teman-teman ya. Untuk sedikit ada masalah yang terjadi pada indukan ini adalah bulu-bulu dari indukan ini rontok teman-teman ya. Kita lihat dari dekat. Nah ini teman-teman ya, ini di kayu-kayu seperti ini banyak bulu-bulu yang rontok seperti ini ya, yang copot-copot seperti ini. Kemudian di lantai-lantai kandang, juga banyak ya. Kemudian di bawah juga itu untuk pemisahnya, kan di bawah ada plastik pemisah ya teman-teman ya. Nah di bawah kan ada plastik pemisah antara kohik cair dan kohik padatnya. Itu terbuat dari plastik seperti itu, juga banyak sekali bulu-bulu yang rontok ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman ya, ini bulu-bulunya yang rontok banyak seperti ini. Ini sudah ada di keranjang, ini pemisah kohik padatnya, dan itu di plastik di dalam itu teman-teman ya, itu masih banyak sekali itu bulu-bulunya. Ini saya keruk ya teman-teman ya, pakai alat ini saya keruk-keruk seperti ini. Dan ini bulu-bulu yang rontok dan jatuh ke bawah di plastik ini seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kalau dikumpulkan ya banyak sekali ini bulu-bulunya. Nah ini nanti setelah ini kita kasih di bagor atau sak atau karung ya. Ini nanti ini kita campur dengan kotorannya, kita jadikan satu nanti untuk pupuk ya teman-teman ya. Kita jadikan satu di kohik padatnya saja. Nah apa permasalahan dari si indukan ini ya teman-teman, nanti kita sama-sama cari tahu dan nanti kita akan menyimpulkan ya untuk indukan ini kenapa bulu-bulunya ini pada rontok ya. Kemudian dilihat dari bulu-bulunya itu juga agak sedikit kusam teman-teman ya. Kita lihat dari belakang. Nah ini kita sudah ada di dalam kandang ya teman-teman ya. Nah untuk bulu-bulunya ini agak sedikit kusam, kemudian kelihatan kalau si bulu-bulu kambing ini kelihatan rontoknya agak banyak teman-teman ya, karena dilihat itu agak arang-arang kalau bahasa Jawanya ya. Jadi ini kemudian kalau kita pegang itu juga agak sedikit lusuh ya teman-teman ya, jadi kurang mengkilap ya teman-teman ya. Nah kita lihat juga nih teman-teman ya, di lantai-lantai seperti ini kan banyak ya. Jadi untuk kita cari tahu, nanti kita keluarkan teman-teman ya, nanti kita keluarkan kemudian nanti kita mandikan. Mudah-mudahan untuk ciri-ciri bulu yang rontok ini
ini menandakan kalau si indukan ini bunting teman-teman ya. Jadi nanti kita keluarkan, nanti kita mandikan pelan-pelan ya, kalau bisa nanti pakai air hangat agar indukan ini tidak kaget ya, sambil kita cari apakah ada kutu-kutu di bulu-bulu si kambing ini. Nanti kita pastikan ya, nanti kita pastikan agar tidak ada bulu-bulu, tidak ada kutu-kutu di bulu-bulu atau kulit si kambing ini ya. Nah, kenapa kita harus hati-hati untuk memandikan si indukan ini? Ini karena ini kemarin habis dikawinkan dan kemarin juga habis disapih ya untuk cempenya. Jadi cempenya ini ya teman-teman ya, ini cempenya, ini induknya. Jadi kemarin habis disapih, ini nyapehnya sekitar baru setengah bulan teman-teman. Nah, ini nyapehnya. Jadi kalau menurut saya untuk bulu-bulu yang rontok ini menandakan atau ciri-cirinya ya, itu kalau kambing ini bunting teman-teman ya. Karena kemarin ya, itu sebelum saya sapeh untuk cempe-cempenya itu ya teman-teman ya, untuk cempe-cempenya itu sebelum saya sapeh, itu indukan ini sudah saya kawinkan karena kemarin sudah birahi ya teman-teman ya. Kemarin itu belum disapeh tapi sudah birahi, dan ini kemarin saya coba saya sontek kawin teman-teman ya, tanggal 17 April ya kemarin masih menyusui tapi birahi, dan saya kawin sontek itu 17 April. Sekarang 17 Juni teman-teman ya. Jadi April, Mei, Juni teman-teman. Jadi sudah sekitar 2 bulan untuk kawin sonteknya. Dan di tanggal 22 Mei kemarin ini indukan ini mengeluarkan lendir kembali teman-teman ya, entah itu birahi entah itu apa. Nah, di 22 Mei itu saya kawinkan lagi atau indukan ini dengan pejantan di kandang saya tanggal 22 Mei, dan mungkin untuk hari ini 17 Juni berarti ya 1 bulan kurang sedikit ya. Kalau menurut saya ini kemungkinan ya, mudah-mudahan ciri-ciri dari buru kambing yang rontok indukan ini menandakan kalau si indukan ini bunting teman-teman ya. Entah itu yang kawinan sontek tanggal 17 April, mudah-mudahan yang itu ya, atau entah juga yang tanggal 22 Mei yang kawin biasa atau kawin dengan pejantan atau kambing biasa di kandang saya. Nah, kita memastikan nanti setelah indukan ini nanti saya mandikan, nanti saya keluarkan ya karena harus nunggu nanti teman-teman ya, karena sekarang kan masih pagi ya teman-teman ya. Ini masih pagi, masih sekitar jam 7 teman-teman ya. Tuh mataharinya masih di bawah ya, ini jadi masih sekitar jam 7-an. Jadi kalau kita keluarkan sekarang dan nanti kalau kita mandikan sekarang kasihan kan, masih dingin ya. Jadi kita harus nunggu panas dulu, kita nunggu panas, nanti kita mandikan dan nanti kita lihat ya. Nanti mudah-mudahan tidak ada kutu-kutu di tubuh si indukan ini ya, mudah-mudahan hanya karena hormon saja, karena kemarin baru saja disapih ya teman-teman ya. Dan ini kemarin belum lama juga untuk campuran susu, putih susu si indukan ini berubah mengecilnya, ini baru sekitar 1 mingguan ya, 1 minggu ke belakang. Kemarin masih besar, masih kenceng itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita
tunggu nanti kalau sudah panas nanti kita mandikan ya teman-teman ya untuk indukan ini. Nah, ini cuaca sangat panas dan ini sudah saya keluarkan indukannya dan mau saya mandikan teman-teman ya. Nah, kita lihat dari dekat teman-teman. Ini untuk bulu-bulunya ini ya teman-teman ya. Ini bulu-bulunya agak sedikit kusam dan kelihatannya agak kasar kalau dipegang ya teman-teman ya. Pokoknya untuk bulu-bulunya itu tidak mengkilap lah ya teman-teman ya. Ini kita akan mandikan, nanti kita mandikan dengan sampo, kita campur dengan pencuci piring, sabun pencuci piring, karena sabun pencuci piring itu saya pilih karena tidak panas teman-teman ya. Kalau deterjen lain seperti Rinso itu kan panas teman-teman ya di tangan ya, tapi kalau sabun pencuci piring kan tidak ya teman-teman ya. Nah, kita sambil pastikan ya teman-teman ya, apakah ada kutu-kutu ataukah ada penyakit kulit di badan si kambing ini. Ini tadi sudah saya pastikan teman-teman ya. Dan untuk bulu-bulunya memang kurang bagus ya teman-teman ya. Pokoknya bulu-bulunya kusam, itu tidak mengkilap, kemudian kalau dipegang itu agak kasar. Kita lihat saja itu dari dekat tadi kan, untuk bulu-bulunya tidak karuan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti setelah dimandikan agak sedikit bagus dan agak sedikit mengkilap setelah kita mandikan dan kita sampo teman-teman ya. Dan tadi tidak ada penyakit kulit ya, seperti gatal-gatal ataupun penyakit kulit lainnya ya teman-teman, atau kutu. Itu kelihatannya dari dekat tadi tidak ada teman-teman ya. Nah, untuk cara memandikan kambing ini ya teman-teman ya, ini jangan sembarangan teman-teman ya, jangan sembarangan asal memandikan kambing ya teman-teman. Kita lihat cuaca teman-teman ya, kita lihat cuaca itu ya benar-benar cuacanya panas dan bisa menjemur kambing nanti setelah dimandikan ya. Kalau misalnya cuacanya itu hujan, jangan sesekali memandikan kambing karena nanti bulu-bulunya tidak kering, dan nanti kalau tidak kering kan kambingnya kedinginan lama teman-teman ya, nanti kambingnya masuk angin. Kemudian untuk pertama-tama kita mandikan, kita dari kaki dulu ya teman-teman ya. Kita basahi kakinya dulu semua, kakinya 4, kemudian kita ke atas ke badan si kambing, ke bulu-bulu badan, kemudian di pinggang atas, kemudian terakhir itu kepala. Kalau misalnya kambingnya itu nurut, kambingnya tidak lari-lari, kambingnya itu juga tidak meronta-ronta, itu kepala itu juga diwajibkan dibasahi atau dimandikan kepalanya ya pakai air, karena biar semuanya kulit si kambing itu terkena air dan terkena deterjen, terkena sampo ataupun sabun yang kita pakai. Pokoknya kita basahi semua, nanti kita sabun atau kita sampo semuanya ya teman-teman ya. Apalagi kalau kambingnya itu agak diem ya, pokoknya tidak meronta-ronta. Untuk kambing saya ini kan ini tidak terlalu meronta-ronta ya teman-teman ya. Ini kalau kambingnya itu tidak biasa kita mandikan, itu kalau disiram di kepalanya itu pasti tidak mau ya, pasti lari-lari. Tapi karena untuk indukan ini ya mungkin dulunya sudah terbiasa dimandikan, ini disiram di kepala saja, diem saja untuk kambing ini. Dan juga biasanya kalau disiram pakai air itu diem saja, nanti kalau di sabun di kepala itu nanti juga tidak meronta-ronta teman-teman ya. Nah, ini untuk sampo dan sabun pencuci piringnya yang sudah saya katakan tadi, biar tidak panas teman-teman ya di kulit si kambing ya. Ini kita campur, nanti kita beri air sedikit, kemudian nanti kita untuk menggosok-gosok, kemudian kita untuk mengusap-ngusap bulu-bulu si kambing ini. Agak lama, agak ditekan ya biar nyampe di
kulit si kambing ini, karena nanti biar kutu-kutu ataupun ketombe di kambing ini nanti hilang teman-teman ya. Tadi juga ada ketombe-ketombenya ya teman-teman ya, saya elus-elus tadi ada putih-putih ya, kalau orang seperti ketombe itu ya. Itu nanti mudah-mudahan setelah di sabun sampo seperti ini nanti hilang semuanya, kambingnya sehat, kulitnya bersih ya teman, tidak rontok lagi ya. Ini ya teman-teman ya, kalau bisa kita usahakan kita sampo, kita sabun semuanya. Nah ini ya teman-teman, ini yang agak susah di telinga teman-teman ya, di telinga ini agak susah, tapi seharusnya sebaiknya itu di telinga itu di bagian dalam itu kalau bisa ya kita sampo, kita bersihkan ya, karena pasti telinga kambing yang jarang kita mandikan itu telinga pasti kotor teman-teman ya. Ya entah itu di telinga, entah itu dimanapun ya, kalau jarang-jarang kita mandikan pasti akan kotor. Kita usahakan ya semuanya kita gosok-gosok dan nyampe di kulit dalam ya, kulit dalam si kambing ya, apalagi kambingnya nurut seperti kambing saya ini kita menyapunya bisa nyampe ke dalam teman-teman ya. Setelah kita sabun semuanya, kita tunggu sekitar 5 menit teman-teman ya. Nah nanti sekitar 5 menit kemudian kita bilas ya teman-teman ya, kita semprot lagi pakai air ya. Dan untuk menyemprotnya ya dari atas teman-teman ya, kalau kita membilasnya, karena kalau dari bawah nanti yang bawah kena sabun lagi, kena kotoran lagi. Lebih baik ya dari atas bulu-bulu atas dulu biar ke bawah nanti, kemudian terakhir itu di kaki ya, kemudian di badan atas, kalau enggak ya kepala, kemudian nanti paling terakhir di kaki. Dan nanti setelah itu kita jemur. Oke teman-teman, sudah selesai kita bilasnya. Kemudian ini saya taruh di panasan, ini sambil membersihkan sampah, ini sambil nunggu kambingnya itu kering ya. Dan ini sambil kita dekati, sambil kita lihat-lihat teman-teman ya, kita lihat untuk bulu-bulu si kambing ini atau kulit si kambing ini nanti bagaimana ya setelah kita mandikan, itu sudah bersih apa belum, apakah masih ada cairan-cairan atau busa-busa sampo atau sabun yang masih ada di bulu-bulu si kambing ini ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, kita lihat ya, ini ya teman-teman ya, saya gosok-gosok pakai tangan, ini untuk bulu-bulunya itu banyak sekali yang rontok. Akan tetapi setelah saya perhatikan, saya lihat-lihat untuk kulit si kambing ini semuanya saya perhatikan itu tidak ada kutu dan juga tidak ada penyakit seperti gatal-gatal, itu tidak ada ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan ini hanya karena hormon setelah menyapai cempen-cempennya, dan ini juga mungkin bisa menandakan kalau si kambing ini sudah bunting teman-teman ya. Ya misalnya kalau kita hitung dari kawin sotek sudah 2 bulan, akan tetapi kalau misalnya birahi lagi dan nanti yang jadi yang kawin dengan pejantan kambing itu mungkin sekitar 1 bulan. Karena bulu rontok itu juga bisa menandakan kalau kambing itu lagi bunting teman-teman ya. Yang penting kulitnya tidak ada kutu, kulitnya tidak gatal-gatal, dan juga untuk kambingnya itu normal, makannya normal, kemudian tidak garuk-garuk pakai kaki, itu kan tidak gatal-gatal ya teman-teman ya. Mungkin karena bulu-bulu rontok itu karena si kambing ini selalu menggosok-gosokkan perutnya ya, mungkin
untuk kambing yang bunting itu ya ada rasa gatal atau bagaimana di dalam perut si kambing itu ya, untuk kambingnya selalu menggosokkan tubuhnya, perutnya itu ke kandang atau ke kayu atau ke jari-jari kandang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman untuk video saya kali ini tentang kambing yang bulu-bulunya rontok. Itu kalau bisa kita pastikan ya teman-teman ya, apa sebabnya, seperti apa yang saya lakukan teman-teman ya. Apakah ada kutu, apakah ada penyakit kulit, ataukah si kambing ini bunting. Kalau si kambing ini tidak bunting atau tidak kita kawinkan ya berarti rontoknya itu tidak menandakan kalau kambing ini bunting teman-teman ya. Tapi kalau kira-kira kita sudah kawinkan kambing ini dan mungkin sudah sekitar 1-3 bulan, ini bisa menandakan kalau kambing kita itu bunting. Tapi ya kita harus pastikan dengan melihat kulitnya, melihat bulu-bulunya, memastikan tidak ada kutu, memastikan tidak ada penyakit kulit ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman, bisa video saya kali ini mungkin bisa sedikit bermanfaat ya. Kalau ada kambing atau temen atau dulur yang mungkin bulu-bulunya rontok, kalau misalnya kambingnya sudah dikawinkan, itu sudah bisa menandakan kalau kambingnya itu bunting. Tapi kita harus pastikan dengan melihat bulu-bulunya ataupun sambil kita mandikan dan kita lihat ada kutu atau ada penyakit kulit atau tidak, seperti itu ya teman-teman ya. Dan ada juga orang yang kalau kambingnya bunting itu agak sedikit ya takut dengan memandikan kambingnya. Itu menurut saya tidak apa-apa teman-teman ya. Yang penting kita harus hati-hati ya. Kalau bisa, kalau kambing teman-teman bunting, usahakan memandikannya dengan air hangat, kemudian pelan-pelan, jangan dikagetkan, jangan langsung diguyur ya. Kita mulai dari kakinya dulu, kemudian nanti naik ke atas. Yang penting kambingnya tidak kaget, tidak kedinginan, itu tidak apa-apa menurut saya teman-teman ya. Kalau sudah terbiasa nanti kambingnya nggak apa-apa, itu malah bagus. Kalau menurut saya kambing itu kalau sering dimandikan itu bagus, kambingnya tidak bau, bulu-bulunya juga akan bagus. Mungkin itu dulu video dari saya. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang menemukan video saya dan belum like, belum komen, belum subscribe, teman-teman bisa dukung channel saya dengan like, komen, dan subscribe-nya. Dan yang tentunya untuk subscribe itu gratis teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman itu subscribe ya tidak bayar teman-teman ya, dan itu sangat penting bagi saya. Mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan. Ketemu lagi, jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya atau konten-konten saya berikutnya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.